Next. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu dari yang pertama, Ide Bagus Gede Krisna Darmayasa dengan name belakang 1093, kemudian dengan saya sendiri, yaitu Kadek Wiwin Dendriani dengan name belakang 1071, kemudian yang terakhir ada Iputu Prawira Arya Kusuma 223. Next. Nah, ini merupakan topik bahasan yang ini, yaitu yang pertama ada pengertian dan sejarah dari SPK, kemudian fitur dan cara penggunaan SPK penerimaan pegawai, dan yang ketiga yaitu alur, dan yang keempat next. Kemudian yang kelima sistem dari, kemudian butuhkan dan pegawai, kemudian yang ketujuh ada cara instalasi SPK penerimaan pegawai, dan yang kedelapan ada dampak dari adanya SPK penerimaan pegawai. Next. Nah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh Krisna. Untuk Krisna dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan pengertian dan sejarah sistem pendukung keputusan. Bab yang pertama, sistem pendukung keputusan. Pada tahun 1970-an, Michael S. Scott-Catwan pertama kali memperkenalkan sistem pendukung keputusan, merupakan sistem informasi berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Pada proses pengambilan dan pengolahan data dan sistem pendukung keputusan diperoleh hasil yang bersifat alternatif dan tidak diharuskan untuk mengikutinya. Sistem pendukung keputusan yang merupakan penerapan dari sistem informasi ditunjukkan hanya sebagai sebuah alat untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksud untuk menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan, melainkan hanyalah sebagai alat bantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini, pengambilan keputusan dirasa lebih sulit karena kebutuhan akan kecepatan dalam pengambilan keputusan terus meningkat. Kelebihan informasi merupakan masalah umum yang menyebabkan penyimpangan informasi. Sisi yang positif dalam permasalahan ini adalah harus adanya suatu penekanan lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam suatu pengambilan keputusan yang kompleks dibutuhkan suatu pendukung keputusan yang bersifat komputerisasi yang menyediakan bukti yang dirancang sebaik mungkin dengan menyimpan data sistem komputer yang membantu pengambilan keputusan agar dapat mendorong dan meningkatkan kualitas suatu keputusan serta meningkatkan daya guna yang tepat dalam proses pengambilan keputusan menurut Power J. Daniel 2009. Menurut PGW Kin dan Scott Morton yang merupakan pengagas inilah sistem pendukung keputusan, mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan itu adalah beberapa sistem keputusan intelektual yang bersumber daya individu yang dibantu oleh kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas komputer serta meningkatkan kualitas sebuah keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah alat bantu yang dapat membantu si pembuat keputusan dalam menetapkan sebuah keputusan. Perlu ditekankan bahwa sistem pendukung keputusan hanya ditunjukkan untuk membantu, bukan mengambil keputusan. Keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab dari si pembuat keputusan. Next slide. Baiklah, berikut adalah pengertian sistem pendukung keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Bonzek. Menurut Bonzek mendefinisikan sistem pendukung keputusan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Yang kedua, menurut Raymond McLeod Jr. Menurut Raymond McLeod Jr. mendefinisikan sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Mann dan Watson. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi struktur dan tidak struktur. Dan yang terakhir ada Little tahun 1970. Menurut Little mengemukakan bahwa sistem pendukung
suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data atau model. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dapat membantu seorang dalam memecahkan masalah dari data serta mengambil keputusan dan melahirkan output yang bersifat alternatif. Baik, next slide. Baik, selanjutnya adalah fitur dan cara penggunaan web SPK penerimaan yang akan langsung saya demokan. Baik. Baik, ya. Ini adalah web awal atau page awal dari lowongan pekerjaan SPK penerimaan pegawai untuk peserta. Baik, di sini ada beberapa fitur, yaitu adalah fitur register, fitur login, habis itu ada fitur lowongan penerimaan yang dibuka, nama penerimaannya, kuota dan syarat yang diperlukan, ada galeri, dan lalu ada feedback atau hubungi kami. Jika Anda atau peserta memiliki masalah, bisa hubungi melalui web yang sudah diberikan ataupun dari website yang sudah tertera di bawah ini. Baik, kita langsung saja untuk mencoba fitur register dari SPK penerimaan pegawai ini. Baik, dimulai dari register. Register terlebih dahulu. Kita taruh di sini, itu ada namanya. Nah, ini adalah contohnya, namanya adalah sudah. Kita yang di atas adalah nama lengkap kita, yang di bawahnya adalah nama email, yang di sini adalah username-nya, dan di bawah adalah password-nya. Baik, kita register telah berhasil. Lalu jika sudah selesai, kita langsung masuk ke login. Sudah kita buat tadi. Leo dan Leo. Kita login. Nah, ini sudah berhasil masuk. Dan di web atau page SPK penerimaan pegawai master untuk peserta ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah profil, download, penerimaan, pengumuman, serta yang terakhir adalah logout. Baik, saya akan jelaskan tentang profil saya. Profil saya adalah suatu data diri yang sudah diberikan oleh admin untuk dilengkapi. Di sini kita lengkapi terlebih dahulu. Foto di sini kita akan menghapus fotonya. Nama, alamatnya. Nah, sudah. Tempat lahir. Tanggal lahir. Lalu nomor handphone. Kita cek saja. Email yang sudah tertera. Di sini ada pendidikan. Pendidikan di sini ada 3 jenis, yaitu D3, S1, S2 dan S3. Kita pilih S1. Pendidikan. Pendidikan teknik informatika. Lalu ada CV yang harus kita upload juga. Ini adalah contohnya. Baik, kita ada 2 pilihan, yaitu bisa simpan kartu. Setelah kita simpan kartu, kita bisa mencetak kartu yang sudah kita buat. Kita cetak kartu. Nah, ini adalah kartu peserta yang sudah kita buat. Lalu kita balik lagi ke page profil saya. Setelah sudah selesai, ini sudah masuk ke database admin. Lalu kita beralih ke page download. Di sini download ini adalah maksudnya itu adalah surat-surat yang sudah diberikan oleh
panitia ataupun admin untuk download dan untuk diselesaikan ataupun dikerjakan atau diisi untuk memenuhi persyaratan berkas-berkasnya. Kita bisa coba cek di sini syarat surat pernyataan. Ini adalah contohnya. Kita bisa download, cetak. Kita juga bisa download dan cetak. Baik, lanjut lagi. Kita balik lagi. Setelah di-download, kita lihat di penerimaan. Daftar penerimaan ini maksudnya adalah lowongan yang telah dibuka oleh admin maupun perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada nomor penerimaan yang terbuka, kuota dan detail. Lalu ada tabel pencarian juga. Baik, ini kita coba detail untuk lowongan programmer PHP. Kita detail. Nah, di sini adalah cara untuk melamarnya, yaitu adalah syarat-syaratnya harus dipenuhi dan ini adalah tombol lamar. Jika kita ingin melamar, kita pencet tombol lamar, upload berkas yang dibutuhkan, lalu jika sudah selesai mengupload berkas, kita simpan dan data akan masuk ke database admin. Lalu setelah di penerimaan, kita lihat di pengumuman. Di pengumuman di sini, jika di pengumuman di sini akan terlihat di pengumuman hilang. Nah, untuk di lowongan pekerjaan ini, di pengumuman ini ada dua cabangnya, yaitu adalah jika sudah ada pengumumannya maka di sini akan tertera nama lowongan yang sudah diumumkan, dan jika belum maka tidak akan keluar apa-apa seperti ini. Mau kita pilih juga tidak akan keluar apa-apa. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah fitur logout. Untuk logout sendiri keluar. Baik, itu adalah untuk fitur dan penjelasan web untuk peserta. Baik, selanjutnya yang selanjutnya adalah untuk web atau page untuk administrator. Baik, di sini kita login terlebih dahulu. Admin, kita login sukses. Nah, di sini ada beberapa fitur yang sudah disediakan, yaitu adalah fitur dashboard, data pelamar, penerimaan users, file, perhitungan, dan logout itu sendiri. Baik, untuk di dashboard ada 3 fitur, yaitu penerimaan atau lowongan pekerjaan yang telah dibuka. Habis itu ada pelamar, orang yang melamar untuk pekerjaan untuk lowongan yang telah dibuka, dan users adalah orang yang sudah meregistrasi atau sudah mencoba login untuk masuk. Baik, fitur yang selanjutnya yaitu adalah data pelamar. Data pelamar di sini adalah pilihan penerima. Ada beberapa yang sudah kami buat, yaitu lowongan programmer PHP, programming, dan basis data. Baik, kita coba pilih untuk lowongan programmer PHP. Nah, di sini ada juga beberapa fitur, yaitu nomor, nama lengkap, rincian nilai, show tables, dan fitur pencarian. Di sini ada nomor, nama lengkap. Jika kita pencet nama lengkapnya, yang adalah keluar data yang telah kita isi tadi. Kembali dan kita coba lihat rincian nilai. Rincian nilai di sini adalah kamu bahasa Inggris, melampirkan jasa, melampirkan KTP, dan menguasai PHP test. Kita coba input 100. Sudah, kita simpan. Dan untuk rincian nilai ini kita juga bisa ubah-ubah tergantung dari penerimaan atau lowongan yang telah dibuka. Nah, seperti itulah untuk data pelamar. Untuk fitur penerimaan di sini ada beberapa fiturnya, yaitu adalah nomor penerimaan, kuota, status, edit, hapus, kriteria, dan tambah data penerimaan, show tables, dan fitur pencarian. Di sini coba kita menambahkan data penerimaan atau lowongan yang akan kita buka. Kita tambah
Kerjaan web. Kota yang kita bisa input bisa beberapa saja. Itu bisa kita coba 10, dan di sini ada juga status penerimaan. Untuk status penerimaan ini bisa aktif dan tidak aktif tergantung waktu yang sudah disepakati. Baik, coba kita simpan tidak aktif. Jika sudah selesai, kita pencet simpan. Jika sudah simpan, selesai. Jika ada kesalahan, yang saya berikan di sini ada penerimaan pekerjaan web nomor 4. Kotanya adalah 10 dan statusnya masih silang di sini karena belum dibuka. Baik, sekarang saya akan coba untuk mengeditnya agar statusnya terbuka. Edit, aktif, simpan, selesai. Dan sudah ganti ke centang. Lalu di sini ada kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah kriteria dari data pelamar. Seperti satu ini, yaitu maksudnya adalah rincian nilainya. Rincian nilai. Seperti ini. Kita balik lagi ke penerimaan. Kita buka penerimaan, kita tambah input nilai kriteria, nilai bahasa Jepang. Bobotnya adalah 4. Inputan nilai ada, aktifkan jika kriteria memiliki unsur penilaian. Maksudnya adalah inputan nilai yang jika ada nilai yang harus diinput. Upload file diperlukan jika peserta mewajibkan untuk mengupload file berkas yang dibutuhkan. Baiklah, kita simpan bobot yang 4. Selesai. Nah, di sini adalah data kriterianya. Kita lihat lagi di penerimaan, kita lihat di web kriteria. Nah, ini adalah contohnya. Baik, itu untuk di fitur penerimaan. Selanjutnya adalah fitur users. Baik, fitur users ini ada beberapa fitur, yaitu nomor, nama lengkap, pendidikan, nomor HP, email, detail, show tables, and fitur pencarian. Di sini ada nama lengkap dan kita coba pencet detail. Inilah data inputan yang sudah kita input tadi di awal. Baik, itu untuk data users. Untuk file di sini yang dimaksud adalah file untuk kita mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Baik, di sini ada beberapa fitur, yaitu kelola file, tambah kelola file, nomor, nama file yang bisa kita lihat, edit, hapus, show tables, dan fitur pencarian. Baik, untuk itu kita coba menambahkan. Kita tambah nama file berkas, choose file berupa PDF, foto, apapun itu bisa. Coba. Nah, ini simpan. Baik, sudah tersimpan, selesai. Ini yang sudah kita lihat, file berkas. Ini bisa kita download, edit, kita ganti berkas, simpan, dan selesai. Dan juga kita bisa menghapusnya. Sudah hilang. Baik, itu untuk fitur file, dan selanjutnya adalah fitur perhitungan. Fitur perhitungan di sini dibutuhkan untuk pengumuman penerimaan. Baik, kita pilih dulu penerimaan yang akan kita lihat, yaitu coba kita lowongan programmer PHP, kita pilih. Di sini ada beberapa fitur: nomor, nama lengkap, dan rincian nilai, show tables, search, dan hitung. Baik, coba kita pencet nama lengkap di sini. Kita bisa pencet di sini, dan jika kita pencet akan ada detail users atau detail profil kita yang sudah dibuat tadi. Kita kembali, dan kita jika lihat rincian nilai adalah rincian nilai yang sudah kita buat tadi, atau rincian nilai itu syarat-syaratnya. Baik, jika sudah selesai, itulah fiturnya. Fitur selanjutnya yaitu adalah fitur hitung. Nah, fitur hitung di sini kita menggunakan komponen bahasa Inggris bobotnya 4, melampirkan ijazah S1 bobotnya 3, dan menguasai PHP test bobotnya 5. Di sini kita coba lihat satu, yaitu pelamar dengan ID 14, kemampuan bahasa Inggris tes dengan nilai 70, dipangkat dengan bobot 0,333, melampirkan ijazah S1 dengan nilai 80, dipangkat dengan bobot 0,25, menguasai PHP test dengan nilai 75, dipangkat bobot 0,4167,
dan hasilnya adalah vektor S. Pelamar 14 adalah 74, 480, 720, 90, 28, 632. Itu adalah salah satu contoh hitungannya. Baik, inilah hasil seleksinya atau hasil pengumumannya. Di sini jika kita belum umumkan, maka hasilnya akan seperti sebelumnya, yaitu masih kosong. Masih kosong juga. Nah, jika sudah selesai dan jika sudah benar-benar betul, kita bisa umumkan di pengumumannya. Ini adalah pengumumannya. Nah, dan ini sudah kita umumkan, kita akan melihat di page untuk yang peserta. Baik, ini adalah untuk web peserta. Di sini kita bisa lihat, masih belum, kita refresh dulu. Nah, pengumuman penerimaan yang sudah dibuka adalah golongan programmer PHP. Nah, di sini menggunakan metode perankingan atau yang dari terbaik hingga paling bawah. Begitulah dari nomor 1 hingga nomor akhir. Baik, untuk yang fitur terakhir yaitu adalah fitur logout. Mau sendiri keluar. Baik, itu ada sekian dari fitur dan cara penggunaan web SPK penerimaan pegawai. Baik, selanjutnya adalah bagaimana alur sistem bekerja. Saya akan share screen lagi. Baiklah. Nah, sudah terlihat di sini. Saya akan menjelaskan untuk yang login untuk yang web peserta terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah login peserta. Peserta memiliki dua cabang pilihan, yang bisa registrasi ataupun login. Jika mau registrasi, harus melengkapi data yang diperlukan, lalu register. Setelah sudah selesai register, maka jika sudah selesai register, maka ini akan kembali untuk login lagi. Nah, ini akan kembali untuk login lagi. Lalu setelah selesai login, ada dua cabang pilihan juga, yaitu adalah login sukses atau login gagal. Untuk login gagal, ada dua cabang pilihan yang bisa dilakukan, yaitu mencoba kembali login atau mengontak admin yang bersangkutan. Lalu peserta akan menerima username dan password yang benar dari admin, lalu setelah itu mencoba kembali login dan login sukses. Lalu di sini setelah login sukses ada beberapa fitur yang akan diterima. Yang pertama adalah fitur profil saya, download berkas, daftar penerimaan, pengumuman hasil dan logout. Baik, yang pertama yaitu adalah profil saya. Dalam data profil saya diminta untuk melengkapi data dan berkas yang diminta. Dan juga harus ada beberapa berkas yang diupload. Ada dua pilihan, dan yaitu adalah simpan jika berkas sudah pas, lalu cetak kartu jika memang sudah selesai menyimpan. Lalu yang kedua adalah download berkas. Download berkas ini adalah download berkas atau syarat yang telah diberikan oleh panitia untuk dikerjakan atau diselesaikan untuk peserta. Setelah selesai mendownload berkas, selesai. Lalu yang ketiga yaitu adalah daftar penerimaan. Di fitur daftar penerimaan di sini kita harus pencet detail, lamar pekerjaan, lalu upload berkas yang dibutuhkan dan simpan. Lalu pengumuman hasil. Pilih penerimaan sesuai lowongan yang kita buat. Akan dua cabang yang akan terbuka. Yang pertama adalah pengumuman telah dibuka sesuai ketentuan, lalu akan masuk ke pengumuman diumumkan dengan teknik perankingan. Lalu yang kedua adalah pengumuman belum dibuka oleh admin. Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kendala yang dihadapi oleh panitia, baik faktor human atau natural. Maka terjadi keterlambatan
Jika sudah selesai, jika kendala sudah diselesaikan, maka pengumuman akan diumumkan dengan teknik penilaian juga. Akan ada dua cabang yang berbeda, yaitu yang pertama adalah peserta lolos maupun peserta tidak lolos. Setelah pengumuman itu, peserta diwajibkan untuk menghubungi pihak SDM untuk info lebih lanjut agar tidak terjadi suatu kesalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah fitur logout sendiri. Baik, ini adalah alur dari login peserta yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah alur dari login admin yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu adalah admin login. Ada dua cabang yang akan terbuka, yaitu login sukses dan login gagal. Ada login gagal. Habis itu, jika login gagal, password akan dicek ulang oleh admin dan login ulang. Lalu login sukses, atau yang kedua, password akan direset oleh admin yang bersangkutan dan mencoba lagi untuk login. Lalu juga akan kembali ke login sukses. Di login sukses ini memiliki beberapa fitur yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dashboard, data pelamar, penerimaan, user, file, perhitungan, dan logout itu sendiri. Baik, yang pertama ada dashboard. Di dashboard ada beberapa fitur. Yang pertama fitur penerimaan, pelamar, user. Penerimaan adalah lowongan yang kita buka, yang admin buka. Pelamar adalah jumlah pelamar yang melamar pekerjaan yang telah lowongan kita buka. Yang terakhir adalah user. User adalah orang yang telah registrasi maupun login di web peserta. Yang selanjutnya adalah data pelamar. Data pelamar, kita bisa pilih penerimaan. Habis itu kita bisa melihat data pelamar. Dengan kita memencet nilai tadi akan keluar profil peserta, profil lengkap peserta yang sudah diisi. Habis itu ada rincian nilai, dan rincian nilai ini bisa diedit oleh admin. Jika sudah selesai bisa disimpan. Lalu yang ketiga yaitu adalah penerimaan. Di penerimaan ini kita harus melihat data penerima. Lalu akan ada dua cabang yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah status penerimaan dan yang kedua adalah kriteria. Di status penerimaan bisa kita buat aktif maupun tidak aktif tergantung waktu yang diberikan. Misalkan tadi kita membuka lowongan pekerjaan PHP dari tanggal 3 Agustus hingga 1 Januari hingga 4 Januari, itu artinya 3 hari, maka status penerima aktifnya akan berlaku selama 3 hari. Dan jika sudah selesai kita bisa mengedit selesai atau tidak aktif. Dan jika sudah selesai kita simpan dan selesai. Dan yang kedua, cabang kedua yaitu adalah kriteria. Kriteria data penerimaan bisa diedit oleh admin sesuai ketentuan yang berlaku. Kita bisa edit maupun hapus. Lalu kita bisa simpan. Yang terakhir adalah user. Yang keempat adalah user. User kita bisa memencet data rinciannya dan akan keluar profil data user itu sendiri. Lalu yang kelima ada file. File di sini ada beberapa cabang yang kita bisa pilih, yaitu ada tambah file, edit, hapus. Untuk tambah file kita bisa memberikan nama file yang akan kita upload, simpan dan selesai. File yang akan diupload ini akan dicantumkan di login web peserta untuk didownload dan diselesaikan. Lalu ada edit dan hapus. Edit adalah untuk mengedit file tambahan file jika filenya keliru ataupun ada perubahan baru, dan hapus jika filenya sudah memang tidak diperlukan lagi. Lalu tombol simpan. Selanjutnya adalah fitur perhitungan. Kita pilih dulu perhitungannya. Ada dua cabang yang akan mengarahkan kita pada satu hasil, yaitu rincian nilai. Rincian nilai kita bisa edit jika ada kesalahan, lalu simpan. Lalu ini akan balik lagi ke hitung. Kita bisa pencet hitung tadi karena ada fitur hitung untuk menghitung perankingan. Habis itu kita bisa nilai yang ditunjukkan jika memang benar nilai-nilainya sudah benar dan sudah dihitungkan melalui rumus yang sudah ditetapkan. Lalu ada dua cabang yang berbeda, yaitu hasil yang diumumkan dan hasil yang diumumkan sesuai waktu. Maksudnya adalah hasil langsung diumumkan atau hasil diperlukan
revisi agar benar-benar tidak diterimanya pelamar. Yang selanjutnya, pelamar akan melihat hasil keputusan manajer yang sudah ditetapkan. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem dari SPK penerimaan pegawai. Karakter sistem dari SPK penerimaan pegawai ini yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu komponen-komponen yang ada di dalam karakteristik sistem dari SPK penerimaan pegawai ini. Yang pertama, ada komponen atau elemen sistem. Komponen atau elemen sistem adalah bagian-bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Komponen elemen sistem mungkin adalah bagian yang paling kecil dari sistem yang ada. Setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri-sendiri. Nah, ada batasan atau boundary. Batasan sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya, yang memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada penghubung atau interface. Penghubung sistem adalah sebuah sistem yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Data keseluruhan di satu subsistem yang satu akan menjadi data masukan ketika pindah ke subsistem yang lainnya. Perpindahan ini memerlukan penghubung seperti jaringan koneksi, dan dalam sistem informasi ini, interface-nya dapat berupa web page dari sistem informasi itu sendiri. Karena dalam web page itulah terjadi aliran data dan juga pemrosesan. Yang selanjutnya ada masukan atau input. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Input dari sistem penerimaan pegawai berupa berkas lamaran dari pelamar tersebut. Yang selanjutnya ada pengolahan atau proses. Pengolahan sistem adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Pengolahan bisa berupa pengklasifikasikan data, pengurutan, pencarian, penggabungan data. Dalam sistem penerimaan pegawai, proses yang terjadi adalah pengolahan berkas lamaran disesuaikan dengan kriteria penerimaan. Yang selanjutnya ada output. Keluaran atau output adalah data masukan yang telah diselesaikan serta diolah menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir, atau berupa perbaikan. Output adalah hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem. Dan masing-masing subsistem dalam sebuah sistem akan menghasilkan output. Nah, tujuan dari SPK penerimaan pegawai ini atau goals-nya, sistem informasi ini tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan sistem informasi ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan dalam sistem penerimaan pegawai. Tujuan sistem adalah memberikan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam melamar kerja di suatu kantor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama, pada bagian interface ini, yang pertama yang akan dilakukan adalah pelamar memulai login, membuat akun, dan mencetak akun untuk memasukkan lamaran. Yang selanjutnya, jika sukses, pelamar akan melanjutkan ke bagian input. Jika gagal, pelamar akan kembali ke bagian login ini. Nah, pada bagian input ini, proses pertama yaitu pelamar atau bagian admin pendaftaran menginput data pelamar baik dari internal maupun informasi dari luar.
atau lingkungan ini. Nah, proses selanjutnya, data-data pelamar diinput per kriteria dan dibatasi sesuai dengan kriteria saja. Data-data di luar kriteria tidak diinput. Nah, pada bagian proses ini, data-data pelamar yang berhubungan dengan kriteria baik dari internal maupun dari lingkungan diseleksi SDAN dicocokkan dengan kriteria penerimaan pegawai. Yang selanjutnya, manajer personal mempertimbangkan data pelamar disinkronkan dengan kriteria. Nah, pada bagian terakhir ini, bagian output, prosesnya yang pertama yaitu keputusan ditetapkan diterima atau tidak diterimanya pelamar yang sudah mendaftar tersebut. Yang kedua, pelamar melihat hasil keputusan manajer yang sudah ditetapkan. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk Prawira bisa di next PPT-nya. SPK penerimaan pegawai. Next. Nah, software yang digunakan dalam sistem informasi SPK penerimaan pegawai ini untuk kebutuhan perangkat lunaknya ini menggunakan XAMPP, Notepad, Apache dan MySQL, kemudian ada PHP. Nah, untuk kebutuhan perangkat lunak XAMPP, Notepad, dan MySQL dipilih sebagai perangkat lunak untuk web server karena faktor kecepatan, kinerja yang stabil, serta performansinya. Kemudian ada PHP dan Notepad dipilih sebagai perangkat lunak pengembang karena menyediakan fasilitas yang memadai dan membuat perangkat lunak berbasis web. Nah, sementara itu, MySQL digunakan sebagai pengembang dalam pembuatan basis data. Yang pertama ada XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program yang fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program seperti Apache, HTTP server, kemudian ada MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan sistem informasi SPK penerimaan pegawai. Kemudian yang kedua ada Notepad, yang merupakan sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. Notepad ini menggunakan komponen skintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingkan teks dan berkas kode sumber dari berbagai bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga ada Apache dan MySQL. MySQL ini merupakan database management system yang menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kemudian ada PHP yaitu Hypertext Preprocessor atau PHP adalah bahasa script dengan fungsi umumnya yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Nah, dari pengertian tersebut, pastinya dalam hal ini sistem informasi SPK penerimaan pegawai memerlukan adanya PHP. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu cara instalasi SPK penerimaan pegawai. Next. Sebelum mendownload source code sistem informasi SPK penerimaan pegawai ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal XAMPP terlebih dahulu. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam menginstal XAMPP. Yang pertama, download aplikasi XAMPP melalui website Apache Friends seperti yang tertera pada PPT, dan kemudian akan muncul seperti gambar yang nomor 1. Kemudian, bila telah selesai mengunduh, silakan lakukan penginstalan. Nah, selama instalasi berlangsung, mungkin akan disediakan pertanyaan apakah Anda yakin untuk menginstalnya, dan kemudian klik yes untuk melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya, kita bisa klik next. Sama seperti gambar yang nomor 2. Jika setelah klik next, selanjutnya akan muncul pilihan
yang merupakan komponen dari XAMPP yang ingin diinstal, seperti yang terdapat pada gambar 3. Nah, komponen seperti Apache dan PHP adalah komponen penting dalam menjalankan sebuah website, dan secara otomatis akan tercentang. Untuk itu, kita tinggal mencentang komponen MySQL dan PHP MyAdmin. Untuk pilihan yang lainnya, dibiarkan saja. Kemudian, langkah yang keempat yaitu pilih folder tujuan di mana XAMPP ingin diinstal, misalkan pada directory C. Kemudian klik Next, seperti yang terdapat pada gambar 4. Kemudian Next. Untuk langkah selanjutnya, halaman akan menampilkan pilihan untuk menginstal Bitnami untuk XAMPP yang nantinya akan dapat digunakan untuk install WordPress, Drupal, serta Joomla secara otomatis. Kemudian kita bisa klik tombol Next seperti yang terdapat pada gambar nomor 5. Kemudian selanjutnya, pada langkah yang nomor 6, proses instalasi akan dimulai. Proses instalasi tersebut dapat kita lihat seperti di gambar nomor 6. Kemudian selanjutnya, setelah selesai melakukan proses instalasi, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan control panel, dan silakan klik finish seperti yang terdapat di gambar nomor 7. Nah, kemudian kita tinggal menjalankan XAMPP tersebut dengan membuka aplikasi XAMPP, kemudian klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Nah, jika berhasil, maka Apache dan MySQL akan berwarna hijau seperti gambar yang terdapat di nomor 8. Next. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mendownload XAMPP, yang kita lakukan adalah download source code dan run sistem informasi SPK penerimaan pegawai. Kemudian, langkah-langkah untuk mendownload source code SPK penerimaan pegawai ini, yang pertama yaitu untuk mendapatkan source code-nya, masuk ke laman website seperti yang tertera pada PPT, dan kemudian kita akan diarahkan untuk mendownload source code tersebut. Nah, arahannya seperti gambar yang nomor 1. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil mendownload, file akan berbentuk zip. Kemudian kita harus mengekstrak file zip tersebut terlebih dahulu, seperti gambar yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, kita copy file source code tersebut ke dalam folder htdocs di dalam folder XAMPP, seperti yang terdapat pada gambar nomor 3. Kemudian selanjutnya, kita membuka XAMPP Control Panel dan aktifkan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah aktif, selanjutnya kita akan membuka website PHP MyAdmin melalui laman website yang sudah tertera di dalam PPT, dan pastikan sebelumnya kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian next. Nah, ini yang gambar nomor 3. Kita membuka PHP MyAdmin melalui laman website yang sudah tertera di dalam PPT, dan pastikan sebelumnya Apache dan MySQL telah di-start. Kemudian selanjutnya, di dalam PHP MyAdmin, kita buat struktur database baru dengan menggunakan nama skr_pegawai, dan kemudian kita mengimport file yang ada di dalam folder dengan nama database pada file source code yang telah di-download dan diekstrak tadi. Caranya adalah dengan mengklik import, kemudian selanjutnya choose file pada PHP MyAdmin, kemudian klik folder XAMPP, kemudian di dalam folder XAMPP itu terdapat folder htdocs, kemudian klik folder htdocs, dan di dalam folder htdocs ini terdapat folder spk_pegawai master. Kita klik folder tersebut, kemudian akan muncul file database. Kemudian kita klik file database tersebut, kemudian klik open, dan go pada PHP MyAdmin, seperti yang tertera pada gambar di dalam PPT nomor 4. Kemudian selanjutnya, bila langkah berhasil, akan muncul seperti gambar di PHP MyAdmin, seperti yang terdapat di dalam PPT.
Nah, di gambar nomor 5 ini, di dalam PHP MyAdmin bila sudah tertera seperti gambar nomor 5, maka ini mengartikan bahwa langkah-langkah sebelumnya telah berhasil dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tinggal membuka website sistem informasi SPK penerimaan pegawai pada browser dengan memasukkan keyword seperti yang tertera di dalam PPT. Kemudian, next. Kemudian, kontrol sistem pada SPK penerimaan pegawai. Next. Kontrol sistem yang digunakan pada SPK penerimaan pegawai ini adalah Feed Forward Control System atau FFCS. Feed Forward Control System ini merupakan sistem pengendalian yang terletak di dalam proses. Nah, dapat dikatakan mempunyai kontrol sistem FFCS ini karena dalam sistem informasi SPK penerimaan pegawai, yang paling berperan penting adalah bagian pemrosesannya. SPK penerimaan pegawai ini merupakan sistem dengan tujuan untuk pengambilan keputusan. Tentunya di dalamnya terdapat algoritma yang bersifat kompleks, dan di dalam sistem ini pemrosesan data pegawai yang telah diinput sebelumnya. Nah, kemudian akan dapat menghasilkan output yang berasal dari hasil algoritma dalam pemrosesan tersebut. Kemudian next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dampak dari adanya sistem informasi SPK penerimaan pegawai. Nah, adanya sistem informasi SPK penerimaan pegawai ini tentunya memberikan dampak positif bagi perusahaan. Nah, mengapa demikian? Sebab sistem ini dapat memberikan penilaian yang akurat terhadap kualitas calon pelamar, dalam hal ini pelamar yang akan mengisi lowongan programmer PHP. Pelamar akan dinilai dari kemampuan bahasa Inggris, kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti ijazah, KTP, CV, pas foto, serta kemampuannya dalam menguasai PHP yang akan diuji melalui sebuah tes. Adanya hal tersebut sejalan dengan pendapat dari G. Weekend dan Scott Morton. Menurut G. Weekend, yang bekerja sama dengan Scott Morton, mendefinisikan 3 hal yang menjadi tujuan dari Decision Support System yang berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS yang terdiri atas struktur masalah, dukungan keputusan secara efektivitas keputusan, dan mereka menyebutkan bahwa DSS memiliki tujuan yaitu yang pertama, membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, kemudian yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukan mengubah atau mengganti keputusan manajer tersebut, kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam rangka pembuatan keputusan, bukan peningkatan efisiensi. Nah, dari pernyataan tersebut, Decision Support System tidak bermaksud untuk menggantikan peran manajer dalam perusahaan. Manajer di sini akan bekerja sama dengan komputer sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan permasalahan yang berbeda di area semi terstruktur yang luas. Komputer memiliki peranan untuk fokus pada bagian masalah yang terstruktur, sementara itu manajer akan bertanggung jawab atas bagian yang tak terstruktur, seperti menerapkan penilaian atau intuisi serta melakukan analisis. Manfaat menggunakan sistem informasi SPK penerimaan pegawai ini adalah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan akurat. Nah, selain itu, sistem ini memungkinkan interaksi dengan pemakainya. Interaksi ini dalam hal pegawai dapat mengetahui syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pelamar menjadi programmer PHP,
dan juga admin atau perusahaan tersebut dapat mengetahui data yang diinput oleh para calon pelamar dan melakukan penilaian. Setelah itu, melakukan penilaian, maka admin akan mempublikasikan hasil penilaian tersebut dalam bentuk pengumuman. Nah, para calon pelamar dapat melihat pengumuman tersebut pada sistem. Manfaat lainnya yakni dibandingkan dengan menerapkan dan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan menerapkan sistem informasi ini dapat lebih cepat dan hasilnya lebih baik dan lebih efektif. Fasilitas yang disediakan seperti penginputan data pelamar, penginputan berkas formulir ujian, serta yang dibutuhkan yaitu seperti CV, ijazah, KTP, pas foto, kemudian disediakan juga surat pernyataan, formulir ujian, serta bukti pengumuman penerimaan dapat memudahkan para pelamar untuk mengetahui serta memenuhi kriteria yang disediakan dan juga memudahkan perusahaan untuk mengecek serta melakukan penilaian secara lebih praktis, cepat, efektif, dan akurat. Next. Oke, untuk prawira bisa di next lagi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.